Halo, selamat datang teman semua. Baik lagi kepada saya, Banu Rinaldi ya. Nah, di modul ini kita akan belajar tentang identifikasi peluang bisnis. Nah, di materi ini ya, kita akan coba ya memahami apa sih itu peluang bisnis serta cara dan teknik ya untuk identifikasi peluang bisnis. Nah, teman-teman semua, apa sih itu peluang bisnis ya? Peluang bisnis adalah berbagai keadaan yang menciptakan produk, jasa, dan bisnis baru. Ya. Terdapat 4 aspek nih ya dalam peluang bisnis tersebut. Yaitu pertama ya mesti menarik ya. Karena kalau nggak menarik pasti kita kurang menguntungkan. Kedua juga dibutuhkan ya waktu yang tepat ya karena pastinya ketika waktu yang salah juga peluang tersebut tidak akan bisa menguntungkan. Ketiga mesti tahan lama ya teman-teman semua ya. Dan keempat, pastinya kita perlu untuk menciptakan nilai untuk konsumen karena mereka pastinya yang akan membeli. Nah, terdapat ya 3 cara untuk identifikasi peluang bisnis. Pertama, itu kita ya bisa dengan mengamati tren. Ya. Kedua, kita bisa dengan cara menyelesaikan masalah. Ya. Ketiga, kita bisa dengan cara mencari kekurangan dalam pasar. Nah, kita coba ya untuk bahas ini di slide selanjutnya. Nah, pertama nih, cara satu yaitu mengamati tren. Nah, tren itu penting ya untuk para berusaha untuk bisa amati gitu karena pastinya banyak sekali peluang yang bisa dihasilkan ya dari tren. Nah, terdapat nih berbagai peluang-peluang yang penting untuk berusaha. Pertama adalah tren ekonomi ya. Kita bisa melihat ya seperti apa sih ya kondisi ekonomi kita, apa yang dibutuhkan oleh ekonomi kita ya. Kedua, tren sosial. Teman semua juga bisa lihat nih seperti apa sih tren sosial yang bisa terjadi gitu. Sehingga kita bisa coba untuk menciptakan peluang bisnis. Misalnya sekarang lagi trennya ke Korean food, ya kita bisa coba ambil peluang tersebut gitu. Ketiga ya, ada tren teknologi. Ya pastinya teknologi sering berkembang, jadi teman semua harus ambil peluang dari sini ya. Seperti misalnya teman-teman semua kita bisa lihat ya bahwa sekarang sudah berbagai ya terdapat berbagai aplikasi gitu. Orang-orang juga bermain sosial media ya. Kita perlu nih ambil peluang dari situ. Dan yang terakhir adalah tren politik dan juga kebijakan. Teman juga perlu ya untuk terus mengamati tren politik, kebijakan sehingga teman semua apalagi kalau bisnisnya ya dalam ekspor impor ya kita perlu untuk tahu gitu. Nah, jadi teman semua, ya pastinya jadi orang usaha itu kita harus smart ya, kita harus terus cari wawasan sebanyak-banyaknya. Nah, cara kedua ya kita bisa dengan menyelesaikan masalah gitu. Karena pastinya kita menjual pada konsumen dan konsumen itu pasti punya permasalahan yang kita bisa tawarkan produk atau jasa. Nah, terkadang identifikasi peluang itu hanyalah menjadi masalah dan mencari solusinya gitu ya. Jadi nggak sulit teman-teman ya. Nah, masalah-masalah ini ya dapat dicari melalui observasi dan cara yang lebih mudah seperti intuisi dan keberuntungan gitu. Banyak startup yang dimulai oleh orang yang mengalami masalah dalam hidupnya, lalu menyadari solusi terhadap masalah tersebut yang terkait dengan peluang usaha gitu. Nah, teman-teman semua, jadi yuk coba teman-teman lakukan riset ya. Apa sih masalah yang sedang dialami oleh konsumen tersebut sehingga kita bisa coba hasilkan ya. Apa sih peluang yang bisa kita buat bisnisnya. Nah, cara ketiga ya, kita bisa dengan mencari kekurangan dalam pasar. Ya. Kekurangan pasar itu sering terjadi ketika produk atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu grup konsumen, namun tidak direpresentasikan oleh banyaknya konsumen, sehingga tidak dapat disediakan oleh berbagai bisnis ya. Kekurangan ini merupakan suatu peluang untuk menciptakan usaha sukses gitu. Nah, pastinya, apalagi kalau kita tahu ya apa sih kekurangan dalam pasar, kita bisa menciptakan nilai keunikan gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak sama nih dengan bisnis lainnya karena kita tahu oh nih di pasar ini belum ada nih produk atau jasa seperti ini. Ya, jadi kita bisa langsung jadi bisnis yang unggul. Nah, teman-teman semua juga terdapat ya berbagai karakteristik wirausaha yang mampu ya mencari peluang bisnis gitu. Pertama, pengalaman industri sebelumnya. Jadi mereka punya pengalaman, mereka tahu banget nih ya apa sih peluang-peluang yang sedang terjadi gitu. Yang kedua, faktor kognitif ya, makanya kita perlu juga untuk belajar ya, kuliah, karena pastinya faktor ini bisa lebih mendukung, kita bisa lebih cepat mencari peluang bisnis. Ketiga, jaringan sosial ya. Ya terkadang peluang tersebut lahir dari obrolan kita dengan teman-teman gitu ya, atau dengan khususnya dengan pengusaha lainnya gitu. Jadi teman semua yuk coba untuk terus bersosialisasi gitu ya.
Nah, keempat adalah kreativitas gitu ya. Pastinya teman-teman harus kreatif ya, inovatif untuk bisa terus mencari peluang. Tapi pastinya ya kreatif inovatif itu lahir dari kita terus mencari wawasan, karena nggak mungkin ya kalau kita kreatif tapi itu cuma berdiam diri aja gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mencari peluang bisnis ya? Apa aja teknik-tekniknya gitu ya. Pertama ada tentang brainstorming ya. Brainstorming itu adalah proses menghasilkan beberapa ide tentang topik tertentu gitu ya. Sebuah sesi brainstorming itu melibatkan sekelompok orang ya, dan juga harus ditargetkan kepada topik tertentu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman semua nih kalau lagi ngelakuin brainstorming, ingat ya, pertama nggak boleh ada kritik, jadi nggak boleh ada melarang ya, atau menjelekkan ide bisnis lainnya. Kemudian kedua, opini bebas didorong ya, jadi teman-teman semua harus bebas gitu mengeluarkan ide. Dan ketiga harus bergerak cepat, karena kalau kita terlalu berlama-lama kita nggak bisa mencari peluang bisnis gitu. Kedua, kita bisa pakai namanya fokus group ya teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini melibatkan sekelompok orang yang akrab dengan suatu topik ya, lalu disatukan nih untuk menanggapi suatu pertanyaan ya. Sehingga kita juga bisa langsung bisa mendiskusikan suatu masalah gitu. Akhirnya kita bisa melahirkan suatu peluang bisnis gitu ya. Nah ini bedanya dengan brainstorming, ini lebih intens ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lebih kuat lagi apa ide bisnis yang kita bisa hasilkan. Nah ketiga pastinya cara paling gampang adalah internet teman-teman, karena pastinya ya internet itu sekarang sudah bisa diakses 24 jam ya. Teman-teman juga gampang nih ya, pertama coba ketik aja gitu ya ide bisnis baru ke mesin mencari seperti Google ya. Atau mungkin juga teman bisa ngelihat berbagai artikel ya yang terpanas atau terbaru gitu. Teman juga bisa untuk pasang juga notifikasi ya di Google gitu, sehingga teman-teman semua bisa dapat nih berita terbaru ya dari artikel, dari blog ya, dari berita ya, sehingga teman semua langsung tahu oh peluang bisnisnya seperti ini nih dari hal-hal yang menarik gitu ya. Nah teman semua itu materi ya yang bisa saya sampaikan. Semoga teman semua dengan belajar ini bisa lebih mudah dan mahir ya untuk mencari peluang bisnis. Terima kasih, jangan lupa untuk lihat lecture note. Sampai jumpa di materi berikutnya.